Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 Ekonomi Moneter akan mempresentasikan materi mengenai teori uang dan standar moneter. Sebelum ke materi, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Anak Agung Gede Kristiana dengan NIM akhir 018, dan dua rekan saya lainnya yaitu Nikomang Ayu Agustiana Putri dengan NIM akhir 031 dan Iputu Ceni Arsana dengan NIM akhir 034. Pada topik ini kami akan membawa dua subbab topik. Yang pertama ada teori uang dan yang kedua ada standar moneter. Baik, untuk mempersingkat waktu, izinkan kami memulai penyajian materi. Materi yang pertama yang akan saya bahas mengenai teori uang. Uang menjadi sarana penting yang selalu kita butuhkan di dalam kehidupan ini. Pasalnya dengan adanya uang, maka bisa memenuhi berbagai kebutuhan hidup, termasuk meningkatkan kualitas kehidupan pribadi. Hal ini menjadi salah satu alasan utama mengapa sebagian besar orang akan selalu berusaha menghasilkan lebih banyak uang dari waktu ke waktu. Teori nilai uang membahas masalah-masalah keuangan yang berkaitan dengan nilai uang. Nilai uang menjadi perhatian oleh ekonom karena tinggi atau rendahnya nilai uang sangat berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi. Hal ini terbukti dengan adanya banyak teori uang yang disampaikan oleh beberapa ahli ekonomi. Teori uang terdiri dari 4 teori. Yang pertama ada teori uang statis, teori uang dinamis, teori uang kuantitas uang, dan teori saldo kas. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai teori uang statis. Teori uang statis disebut statis karena tidak mempersoalkan perubahan nilai yang diakibatkan oleh perkembangan ekonomi. Yang termasuk uang statis adalah teori nominalisme, yaitu uang diterima berdasarkan nilai daya belinya. Yang kedua, teori negara. Asal mula uang karena negara. Apabila negara menetapkan apa yang menjadi alat tukar dan alat bayar, maka timbullah uang. Jadi uang bernilai karena adanya kepastian dari negara berupa undang-undang pembayaran yang disahkan. Yang ketiga, teori metalisme atau intrinsik. Uang bersifat seperti barang. Nilainya tidak dibuat-buat, melainkan sama dengan nilai logam yang dijadikan uang itu. Contoh, uang emas dan uang perak. Yang keempat, teori konvensi yaitu perjanjian. Teori ini menyatakan bahwa uang dibentuk atas dasar pemufakatan masyarakat untuk mempermudah pertukaran. Teori yang kedua yaitu teori uang dinamis. Teori ini mempersoalkan sebab terjadinya perubahan dalam nilai uang. Teori dinamis diantaranya, yang pertama, teori persediaan kas. Teori ini dilihat dari jumlah uang yang tidak dibelikan barang-barang. Yang kedua, teori ongkos produksi. Teori ini menyatakan nilai uang dalam peredaran yang berasal dari logam uang itu dapat dipandang sebagai barang. Yang ketiga, teori kuantitas David Ricardo. Teori ini menyatakan bahwa kuat atau lemahnya nilai uang sangat bergantung pada jumlah uang yang beredar. Apabila jumlah berubah menjadi 2 kali lipat, maka nilai uang akan menurun menjadi setengah dari semula dan juga sebaliknya. Yang keempat, teori kuantitas dari Irving Fisher. Teori yang telah dikemukakan oleh David Ricardo disempurnakan lagi oleh Irving Fisher dengan memasukkan unsur kecepatan peredaran uang, barang, dan jasa sebagai faktor yang mempengaruhi nilai uang. Teori uang yang ketiga yaitu teori kuantitas uang atau quality theory of money. Teori kuantitas uang yaitu persediaan uang dan tingkat harga dalam suatu perekonomian merupakan hubungan saling mempengaruhi secara langsung. Perubahan pasokan uang akan berdampak pada perubahan tingkat harga. Begitu pula sebaliknya. Teori ini dikemukakan oleh Irving Fisher yang termuat dalam bukunya yang bernama The Purchasing Power of Money, artinya teori daya beli uang. Gejala tersebut membuat para ekonom sampai pada kesimpulan antara lain lebih banyak uang beredar sama saja dengan lebih banyak inflasi, serta peningkatan jumlah uang beredar tidak selalu berarti peningkatan output ekonomi.
Maka hubungan antara jumlah uang beredar dan tingkat harga ini dapat dirumus sebagai berikut. M dikali V sama dengan P plus T. Dengan keterangan M berarti uang, V velocity of money atau kecepatan uang beredar, P price atau tingkat harga, dan T trade atau volume perdagangan. Oleh karena itu, secara umum, teori kuantitas uang akan membawa kita pada kesimpulan sebagai berikut. Nilai real atau daya beli uang ditentukan oleh jumlah uang yang beredar, atau nilai real dapat dinyatakan sebagai permintaan uang atau money demand berbanding terbalik dengan pasokan uang atau money supply. Semakin banyak uang beredar, semakin rendah daya belinya. Begitu pula sebaliknya, jumlah uang beredar identik dengan tingkat harga umum yang berlaku, atau pasokan uang sebanding dengan tingkat harga. Pertambahan pasokan uang akan berdampak kenaikan harga, begitu pula sebaliknya. Teori uang yang keempat yaitu teori saldo kas atau cash balance theory. Teori nilai uang yang keempat adalah teori saldo kas. Teori ini memiliki pengertian tinggi rendahnya nilai real ditentukan oleh besar kecil jumlah uang yang disimpan sebagai saldo kas. Jumlah saldo kas masyarakat berbanding lurus dengan nilai real uang. Semakin besar jumlah saldo kas masyarakat, semakin tinggi nilai real uang, begitu pula sebaliknya. Teori ini dicetuskan oleh tokoh yang bernama Alfred Marshall yang sering juga disebut sebagai teori sisa tunai. Berdasarkan ketentuan tersebut, teori persediaan kas dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu M sama dengan K dikali P dikali Y, dengan keterangan M merupakan money, K merupakan coefficient, P merupakan price, dan Y merupakan income. Oleh karena itu, teori saldo kas akan membawa kita pada kesimpulan, yaitu jika pendapatan masyarakat tinggi, jumlah saldo kas cenderung besar karena masih cukup untuk belanja kebutuhan. Besarnya jumlah saldo kas masyarakat mengidentifikasikan tinggi daya beli uang. Jika pendapatan masyarakat rendah, jumlah saldo kas cenderung kecil karena akan terpakai untuk belanja kebutuhan. Kecilnya jumlah saldo kas masyarakat mengidentifikasikan rendahnya daya beli uang. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan saya Ayu Agustina Putri dengan nomor NIM akhir 031 akan melanjutkan pemaparan materi mengenai standar moneter. Apabila berbicara mengenai standar moneter, tentu yang akan menjadi bahasannya ialah mengenai uang. Dan sebelum jauh membahas mengenai standar moneter, maka harus diketahui terlebih dahulu hal-hal yang berkaitan dengan uang. Yang dimana uang merupakan alat pembayaran yang dilakukan oleh semua kalangan di dunia. Tanpa uang kita tidak dapat membeli sesuatu. Nah, lalu apa sih pengertian dari standar moneter tersebut? Standar moneter merupakan dasar satuan uang dalam sistem moneter yang berfungsi sebagai alat pembayaran, pengukur nilai, dan pengendali jumlah uang yang beredar. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Ibtu Cini Arsana dengan NIM belakang 034. Mohon izin melanjutkan presentasi. Kita akan masuk pada materi macam-macam standar moneter, di mana macam-macam standar moneter dapat kita bagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada standar barang atau commodity standar. Yang kedua ada standar kepercayaan atau faith standar. Nah, pengertian dari standar barang atau commodity standar merupakan sistem moneter di mana nilai uang dijamin atau didasarkan pada seberat barang tertentu. Contohnya yaitu emas dan perak. Standar barang itu sendiri dapat kita kategorikan lagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada standar emas atau the gold standard, yang kedua ada standar perak atau the silver standard, yang ketiga ada standar kembar atau standar emas dan perak. Kemudian pengertian dari standar kepercayaan atau faith standard itu sendiri merupakan sistem keuangan negara saat uang kertas berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Tiap kesatuan uang diukur tidak dengan berat logam tertentu, melainkan dengan nominal. Kemudian kita akan masuk pada materi standar emas penuh atau full gold standard. Pengertian dari full gold standard atau standar emas penuh merupakan suatu sistem keuangan di mana mata uang emaslah yang sepenuhnya beredar dalam masyarakat. Namun terdapat pergeseran pengertian dari standar emas penuh yang berubah menjadi suatu sistem keuangan di mana jumlah uang emas yang beredar di masyarakat adalah sama dengan jumlah uang kertas.
Adapun kelebihan dan kekurangan dari standar emas penuh yang pertama yaitu adanya kebebasan membuat uang dan terjaminnya pasar bebas emas, menjaga nilai pasar dari emas dan nilai nominal dari mata uang tetap sama. Yang kedua, segala bentuk uang kertas dapat ditebus dengan emas. Adapun kekurangan dari standar emas penuh yaitu yang pertama, emas jarang sekali digunakan oleh pihak umum untuk perdagangan domestik. Yang kedua, selama periode krisis moneter, individu banyak memegang uang emasnya, sehingga melemahkan perbendaharaan cadangan emas dengan cepat dan meminimumkan kemampuan pemerintah dalam mengejar tambahan permintaan emas. Yang kedua, kita akan membahas pengertian dari standar inti emas atau gold bullion standard. Gold bullion standard atau standar inti emas merupakan hak masing-masing orang untuk bebas menempa mata uang emas yang telah dicabut. Dalam standar ini, segala langkah pemerintah ditujukan agar persediaan emas yang ada dalam negeri dapat dijadikan reserve untuk pembayaran ke luar negeri. Sebagai ganti mata uang emas, maka dikeluarkan uang kertas yang dapat dianggap sebagai alat tukar yang sah. Adapun kelebihan dari gold bullion standard ini yaitu negara dapat dibebaskan dari beban pembuatan uang emas. Kemudian gold bullion standard juga mempunyai beberapa kekurangan, yaitu dalam kenyataan yang dapat diambil, emas adalah orang-orang kaya yang jumlahnya hanya beberapa saja. Yang ketiga yaitu standar wisel emas. Dalam standar wisel emas, emas disimpan oleh bank sentral dan hanya dapat dikeluarkan dengan seizin pemerintah. Pemerintah mengusahakan agar sebanyak mungkin emas yang ada di dalam negeri dapat disimpan dalam bank sentral, yang dalam persediaan bank sentral itu dipergunakan untuk membeli saham-saham investasi di luar negeri. Hal yang demikian ini dilakukan untuk saham itu memberikan penghasilan berupa bunga, juga karena saham itu dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran ke luar negeri. Adapun kelebihan dan kekurangan dari wisel atau standar wisel emas ini yaitu yang pertama, dengan dibelinya surat-surat berharga dari luar negeri dengan emas serta adanya investasi dari luar negeri, maka negara tersebut memperoleh penghasilan bunga. Aliran emas untuk membayar utang dapat diminimumkan karena adanya cadangan yang ada di luar negeri yang tersedia untuk tujuan ini. Yang ketiga, karena aliran emas yang sangat terbatas, maka ongkos pengiriman logam-logam berharga dalam kaitannya dengan hutang-hutang tersebut menurun. Adapun kekurangan dari gold exchange standard atau standar wisel emas yaitu yang pertama, standar emas ini mengurangi berlakunya operasi otomatis dari standar emas secara umum. Yang kedua, negara cadangan emas dan investasi negara lain harus selalu bersedia untuk mengekspor emas jika negara pemilik mengizinkan untuk mengambilnya. Yang ketiga, akibat dari tindakan di atas akan memaksa penghapusan dasar kredit bank karena emas yang berkurang dan juga akan mengakibatkan pencuitan secara umum dalam jumlah uang yang beredar atau karena emasnya yang diminta oleh negara yang punya. Baik, kita akan beranjak pada materi yang selanjutnya yaitu standar perak atau silver standard. Standar perak adalah sistem moneter yang menggunakan satu logam mulia, misalnya emas, sebagai baku moneter. Tetapi pada saat yang bersamaan juga beredar uang logam lainnya. Dengan demikian, suatu baku moneter dikatakan baku pincang bila baku moneter yang dipakai adalah emas. Tetapi di samping uang emas, pada saat yang bersamaan beredar juga uang perak atau logam yang lainnya sebagai alat pembayaran. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang standar kembar atau emas dan perak. Pada sistem standar kembar, maka peredaran uang didasarkan pada dua jenis logam, yaitu mata uang baku emas dan mata uang baku perak. Perbandingan mata uang emas dengan mata uang perak ditentukan oleh pemerintah melalui undang-undang. Misalnya undang-undang menetapkan perbandingan antara emas dan perak yaitu 15:1, yang artinya harga emas 15 kali dari harga perak. Seperti yang telah dikatakan oleh Sir Thomas Gresham, seorang ahli keuangan dari Inggris tahun 1558, bahwa bad money drives out good money, yang dikenal dengan hukum Gresham. Maksud dari hukum ini adalah bahwa dalam sistem standar kembar,
emas dan perak mempunyai perbandingan nilai tukar baik sebagai uang maupun sebagai barang. Apabila di pasaran terjadi perbandingan dengan yang ditetapkan oleh undang-undang, maka akan terjadi pertukaran peleburan, yakni dari logam mulia yang dinilai terlalu tinggi. Di sini kita juga akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari standar kepercayaan atau faith standar. Kelebihan yang pertama yaitu kepercayaan kepada pemerintah sangat besar. Yang kedua, uang dipertanggungjawabkan oleh pemerintah melalui bank peredaran. Yang ketiga, uang yang beredar dapat dihitung secara kuantitatif maupun kualitatif. Yang keempat, penghematan terhadap logam mulia. Yang kelima, biaya pembuatannya lebih murah dan lebih elastis dalam persediaan. Kemudian ada pun kekurangan dari standar ini yaitu yang pertama, adanya kemudahan untuk pemalsuan. Yang kedua, uang yang beredar tidak dapat ditukar dengan jaminan yang disimpan di bank peredaran. Yang ketiga, nilai uang selalu berubah-ubah. Yang keempat, dari kualitas bahan cepat rusak, robek ataupun lusuh. Yang terakhir yaitu menuntut pemerintah selalu mengontrol stabilitas keuangan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, saya Yogsana Putri dengan nomor NIM akhir 031 akan melanjutkan pemaparan materi mengenai standar moneter internasional. Standar moneter adalah sesuatu barang atau mata uang yang diterima oleh mayoritas negara di dunia sebagai mata uang di dunia. Dan sebelum Perang Dunia Pertama, standar moneter yang diterima oleh masyarakat di dunia adalah emas. Namun setelah Perang Dunia Pertama, penduduk dunia mulai ragu dengan standar emas sebagai standar moneter, bukan karena tidak kepercayaan, tetapi persediaan emas pada saat itu mulai berkurang. Dan di mana-mana terdapat krisis likuiditas, dan cara untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan konvertibilitas dari mata uang kertas mereka sendiri dengan emas. Kemudian setelah Perang Dunia Kedua, kembali terjadinya krisis likuiditas karena ternyata emas tidak cukup juga persediaannya untuk menjaga volume transaksi perdagangan dunia, dan negara-negara di dunia mulai mencari alternatif untuk permasalahan tersebut. Mulai pecah Perang Dunia Kedua sampai awal tahun 60-an, mata uang dolar Amerika merupakan standar moneter internasional. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, dalam waktu di mana perekonomian dan perdagangan dunia kembali mengalami kemajuan yang pesat, kelangkaan dolar adalah masalah moneter internasional pada waktu itu karena kembali terjadinya kekurangan likuiditas. Selanjutnya, mulai awal tahun 60-an dan terutama setelah Perang Vietnam makin hebat pada tahun 1965, ditinggalkannya dolar sebagai standar moneter internasional sangat mengacaukan perekonomian dan perdagangan dunia. Masalah pokoknya adalah selama dolar sebagai standar moneter internasional, belum ada penggantinya pada saat itu. Nah, terdapat beberapa saran dari masalah tersebut adalah dengan menaikkan harga emas, standar barang atau non-emas, dan special drawing risk atau SDR. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf, dan semoga materi dari kelompok kami bermanfaat bagi teman-teman semua. Akhir kata, saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.